Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu di Syihab dan Syihab, saya Najwa sudah bersama Abiku Syihab. Abiku, hari ini Nanak pengen belajar soal, ingin tahu lebih dekat soal Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iya. Nabi Muhammad. Namun dari gambaran profilnya, Bi, adakah berbagi riwayat menceritakan bagaimana sesungguhnya wajah Nabi Muhammad itu seperti apa? Betul, betul. Jadi kalau riwayat itu banyak sekali sampai kata ulama, kalau seandainya diizinkan untuk membuat skets Nabi itu persis akan sama karena riwayatnya begitu rinci. Misalnya rambutnya hitam sampai ke ujung telinga beliau. Segini sampai telinga. Dahinya agak lebar. Giginya putih bersih tapi agak jarang ada yang patah karena terkena tombak. Sangat rajin untuk bersiwak, bergosok gigi. Matanya yang putih sangat putih dan yang hitam sangat hitam. Jadi bukan bermata biru. Oh, jadi Nabi Muhammad bermata hitam, hitam pekat. Hitam pekat dan sangat putih. Kulitnya sangat halus walaupun itu diceritakan oleh orang yang berjabat tangan dengan beliau. Warna kulitnya apa? Biku? Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Ya. Itu ya misalnya, apalagi ya kalau berjalan dilukiskan sebagai orang yang berjalan di dataran rendah, jadi cepat, gesit. Jalannya cepat, gesit. Ya. Kalau menunjuk dengan seluruh tangannya. Oh, jadi nggak pernah satu tangan, dua tangan, semuanya ditunjuk. Itu menunjukkan apa? Penghormatan terhadap orang. Kalau menoleh bukan hanya dengan kepalanya, tapi menoleh dengan seluruh badannya. Kalau berbicara seringkali diulangi pembicaraannya 3 kali sambil memukul-mukul jarinya. Dengan maksud apa, Biku? Itu pertanda bahwa orang berpikir tentang apa yang diucapkannya. Gitu. Ya, itu gaya. Diulang 3 kali. Diulang 3 kali, seringkali. Gitu. Makiannya yang paling buruk, kalau sudah buruk sekali itu, dia akan berkata, mengapa? Kalau menegur, dia tidak menegur orang dengan namanya. Beliau berkata, mengapa ada orang berlaku ini? Tanpa menyebut siapa yang dimaksud. Makiannya yang paling buruk adalah, semoga dahinya terkena lumpur. Itu yang paling buruk? Itu yang paling buruk. Semoga dahinya terkena lumpur. Jadi itu banyak ya kita bisa lihat ya. Hidupnya senang senyum. Tertawa terbatas, tapi kalau joke itu sangat menyenangkan, beliau tidak terbahak tapi terlihat semua giginya. Tertawa dengan terlihat semua gigi, tapi bukan sampai terpingkal-pingkal. Tidak terpingkal-pingkal, tidak ini. Dan beliau senang bercanda, Nabi. Senang bercanda. Ada seorang tua datang pada Nabi berkata, doakan saya masuk sorga. Nabi ingin bercanda dengan dia. Di sorga tidak ada orang tua. Menangis dia. Jangan menangis, bukan itu maksud saya. Kamu nanti jadi wanita yang cantik, yang muda dan sebagainya. Karena di sorga tidak ada yang tahu semuanya jadi muda. Datang satu orang mengundang Nabi, wahai Nabi, datang ke rumah biar makan bersama suami saya. Terus katanya, itu suaminya yang ada putih di matanya. Dia bilang, enggak ada, wahai Nabi, tidak ada putih. Dia bilang, kamu pulang, lihat. Waktu dia bilang, semua orang itu matanya ada putih dan ada. Itu bercanda Nabi. Hidup di rumah tangganya mandiri. Beliau yang memerah sendiri susu untuk sarapannya. Beliau yang tidak meminta istrinya? Tidak. Dengarkan para bapak-bapak. Okay. Sangat mandiri ya, Bi? Sangat mandiri. Kalau ada alas kakinya yang robek atau bajunya yang robek, beliau jahit sendiri. Romantis pada istrinya? Sangat romantis. Beliau berlomba lari dengan Aisyah. Dalam rangka apa berlomba? Maksudnya permainan? Ya, dalam bermain, olahraga. Beliau, kalau istrinya Aisyah minum dari 1 gelas, di tempat Aisyah alaihissalam meletakkan bibirnya, beliau ambil gelas itu baru meletakkan juga bibirnya di tempat itu. Iya, Nana ingat tapi pernah bilang itu. Romantis ya, sangat romantis beliau itu ya. Inilah yang menjadikan orang tertarik kepadanya, tetapi dalam saat yang sama beliau gagah tapi sangat berwibawa.
Dilukiskan wibawanya oleh sementara orang bahwa itu bagaikan sahabat-sahabatnya kalau mendengar dan tekun bagaikan ada burung di atas kepala beliau. Di atas kepala para pendengarnya. Apa maksudnya? Takut kalau bergerak burungnya terbang. Jadi sangat takzim. Sangat takjub dan penuh wibawa. Jadi orang tidak ini. Karena itu juga beliau berkata, aku mendapat kemenangan karena orang takut padaku. Nah, tapi kata ulama, manusia itu ada yang gagah. Tidak semua yang gagah berwibawa. Gagah berwibawa, tidak semua orang simpati pada dia. Ada orang gagah, berwibawa, orang simpati pada dia, dianya tidak simpati pada orang itu. Nabi Muhammad menghimpun keempat ini. Gagah, berwibawa, orang simpati padanya, dan beliau simpati kepada orang lain. Karena itu misalnya, orang bertemu dengan seorang nabi yang lebih dulu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, dan tidak ditarik tangan beliau kecuali orang itu menarik terlebih dahulu. Ini yang menjadikan banyak orang tertarik untuk memeluk agama Islam sebelum mengenal ajaran ini. Karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad begitu simpati. Jadi kalau salaman tidak akan menarik lebih dulu Dia tangannya? tidak tarik lebih dulu. Sampai orang itu sendiri yang menariknya. Nah, itu sebabnya Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas budi pekerti yang luhur. Sehingga beliau ditegur kalau seandainya ada kegiatannya yang tidak mencapai puncak. Allah sendiri yang menegur. Allah sendiri yang menegur. Itu abasa wa tawalla. Kenapa kamu bermuka masam mendengar satu orang atau karena datang satu orang mau minta diajarkan kepada kamu. Itu beliau lakukan karena sedang rapat dengan tokoh-tokoh kaum musyrik. Beliau tidak tegur, beliau tidak suruh usir, hanya mukanya kelihatan kurang ini. Bahkan mukanya saja pun langsung ditegur oleh Allah. Langsung ditegur oleh Allah. Karena beliau adalah teladan. Teladan untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Abiku. Mau minta doa dari Abi hari ini? Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma waffiqna liqtida'i bi rasulika sallallahu alaihi wasallam wa innahu ni'mal muqtada. Ya Allah, anugerahilah kami kemampuan untuk dapat meneladani Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebaik-baik teladan. Ya Allah, anugerahilah kami kemampuan untuk selalu mencintai apa dan siapa yang Engkau cintai. Ya Allah, anugerahilah kami kemampuan untuk melakukan kebajikan dan segala hal yang dapat mengantar kami kepada kebajikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Wassalamualaikum.